Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tri Agustini Ritonga, guru SMP Negeri 6 Binjai, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan yang pertama Bapak Boyman MPD sebagai fasilitator saya dan Ibu Dr. Randa Evi Suharnita sebagai pengajar praktik saya. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan. Latar belakang dari aksi nyata modul 1.4 adalah sebagai bentuk upaya dalam menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus diupayakan agar berkembang dan mengakar baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tujuan dari aksi nyata adalah sebagai berikut: menumbuhkan dan menerapkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dan mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Adapun tolak ukur dari aksi nyata budaya positif adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid, dan murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah yang juga menjadi CGP Angkatan 7 guna berkolaborasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melaksanakan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan tindakan berikutnya, berkolaborasi dengan murid dalam membuat keyakinan kelas serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun gambaran aksi nyata budaya positif di lingkungan SMP Negeri 6 Binjai adalah yang pertama, membuat keyakinan kelas, dan yang kedua adalah mendiseminasikan budaya positif.
kedua rekan sejawat saya, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 6 Binjai, yaitu Ibu Mega Jelita Sidabutar dan Ibu Rahmadani Lubis. Materi yang pertama akan disajikan oleh Ibu Mega Jelita Sidabutar, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Materi yang kedua akan disajikan oleh saya sendiri, Tri Agustini Ritonga, yaitu mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Dan materi yang ketiga akan disajikan oleh Ibu Rahmadani Lubis, yaitu mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berhadir di SMP Negeri 6 Binjai ini guna mengikuti sosialisasi CGP. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir untuk mengikuti sosialisasi segitiga restitusi atau berbudaya positif pada modul 1-4. Saya teringatlah di sekolah saya, berarti guru saya itu sudah bagus, sudah membanggakan saya. Acara selanjutnya yaitu pemakaran materi oleh rekan-rekan CGP Angkatan 7. Kepada Ibu Mega kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Seyogyanya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya kita bisa melakukan sosialisasi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 6, yaitu pada modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang kalam, saya akan membawakan di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tidak bisa kita memaksakan kehendak. Ternyata Bapak Ibu yang selama ini disiplin positif itu seperti yang dipaparkan di sini, makna disiplin boleh kita baca sama-sama di sini. Teori motivasinya, hendaknya kita sebagai guru supaya menghindari memberikan hukuman. Jangan kita memberikan, seperti teori motivasinya, jangan kita menawarkan imbalan atau memberikan hadiah untuk anak didik kita supaya dia belajar. Itu ternyata salah. Memberikan imbalan atau hadiah kepada anak didik supaya dia, nanti kalau kamu seperti ini saya kasih ini deh. Ternyata tidak bisa. Itu adalah motivasi yang salah. Jadi untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan ini nilai yang harus kita tanamkan kepada anak didik dan memiliki keyakinan kelas. Nanti disampaikan oleh rekan saya Putri mengenai keyakinan kelas. 5 posisi kontrol. Di sini ada guru sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi nanti ini dijelaskan lagi. Ada kita jangan sebagai guru menghukum. Jangan kita membuat siswa itu merasa bersalah atas apa yang dilakukannya, tetapi kita memberikan, nanti dijelaskan di segitiga restitusi itu oleh Bu Dani. Dan kita di sini nanti endingnya itu kita dibuat diinginkan sebagai manajer. Manajer itu nanti dijelaskan juga Bu Dani. Dengan menggunakan segitiga restitusi nanti. Segitiga restitusi itu ada sisi kirinya nanti menstabilkan identitas, sisi kanannya nanti validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan di bawahnya nanti. 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya semua manusia siapapun dia memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini nanti sangat erat hubungannya dengan segitiga restitusi. Next. Boleh kita
baca di sini Bapak Ibu, apakah itu makna dari disiplin? Disiplin itu berasal dari kata apa? Makna asalnya, dan namun budaya kita akan dapat kita boleh baca di sini Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang sesi tanya jawab boleh Bapak Ibu tanyakan. Silakan. Inilah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Setiap perbuatan dan perilaku memiliki alasan kenapa dilakukan seperti itu. Ini dia yang mau diinginkan dari profil pelajar Pancasila. Kita menciptakan anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong dan kreatif. Inilah sebenarnya dari yang diinginkan oleh pemerintah dari Profil Pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Ya. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya teori motivasi dukungan dan penghargaan segitiga restitusi. Next. Teori perilaku manusia, ada itu dari motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu berarti berasal dari luar diri anak. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apakah yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini semua adalah motivasi eksternal. Yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang berasal dari diri sendiri, dari diri anak. Jadi ini yang kita harus tanamkan kepada diri anak supaya menjadi dia bisa menghargai dirinya sendiri. Bahwasanya dia melakukan tujuan disiplin itu adalah memang untuk dirinya sendiri, bukan hanya karena takut dihukum atau takut diejek atau takut dicela atau diberi hukuman makanya dia melakukannya. Jadi yang kita tanamkan adalah memberikan kesadaran kepada anak bahwasannya apa yang dilakukan itu berasal dari dalam diri. Inilah seperti yang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak harus diperintah orang lain. Berarti dia mampu memerintah dirinya sendiri, yaitu dengan konsekuen dirinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Ini tadi Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan artinya di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membunuh seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membunuh. Dorongan eksternal ini adalah berasal dari dalam diri. Pengaruh jangka panjangnya ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketetapan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi inilah dia kalau kita yang namanya sebab guru sebagai penghukum. Next. Dihukum oleh penghargaan ini tadi dijelaskan lagi di sini. Ini akan bisa menurunkan kualitas anak, mematikan kreativitas anak, mengurangi penghargaan, mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, ini bisa menurunkan kualitas dirinya. Kualitas apa? Jadi dia melakukan segala sesuatu itu hanya karena dia mendapat penghargaan. Itu tidak diharapkan oleh untuk mendidik anak. Bentuk program kebajikan adalah mengapresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, kemudian memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi kita boleh memberikan apresiasi kepada anak didik kita, tetapi kita harus kepada diri sendiri memberi pengakuan secara konsisten. Jangan pilih-pilih dulu. Jadi kita harus boleh memberikan jawaban kamu sangat jelas hari ini. Saya suka dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Seperti itu. Boleh kita secara khusus kepada anak, boleh kepada semua siswa secara bergantian. Apapun bentuk apresiasi anak itu, kita harus memberikan
ini pengakuan secara khusus kepadanya. Jangan nanti siswa merasa saya yang itu sama saya dan seperti itu. Jadi kita harus konsisten loh Bapak. Ayo next. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya memberikan nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Contohnya dia membawa tas temannya kemarin sakit. Boleh kita berikan apresiasi. Rasa empatinya besar sekali ya. Saya itu senang dengan itu. Situasi pada saat menolong murid baru atau temannya yang sedang sakit, boleh. Saya menghargai kepedulianmu. Saya menghargai kepedulianmu itu. Jadi kita harus memberikan apresiasi kepada diri kita yang intinya jangan kita memberikan apresiasi yang membuat dia merasa langsung merasa bahwasannya yang dilakukannya itu biasa-biasa saja. Jadi kita harus membangunkan semangat anak. Pada saat kamu membantu teman di kelas, itu tugas kelompok. Di sini lagi, terima kasih ya. Rasa tanggung jawabmu itu. Pada saat kamu mengucapkan, jadi dalam situasi seperti ini, kita boleh memberikan apresiasi kepada nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang bisa kita utarakan kepada anak didik kita. Ini Bapak Ibu, pemberian tugas perbedaan hukuman, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru yang mencatat sekali. Inilah tindakan-tindakan pemberian hukuman itu kan. Ini sangat-sangat tidak diinginkan. Ini sangat tidak boleh dilakukan oleh seorang guru, memberikan hukuman kepada anak didik. Jadi kita nanti di sini Bapak Ibu ini sebenarnya ada hukuman atau konsekuensinya. Di sini kita boleh nanti pikirkan sama-sama apa yang harus kita lakukan kepada anak jika terjadi seperti ini. Ini tindakan-tindakan guru yang kurang tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tujuan profil pelajar Pancasila. Makanya Bapak Ibu nanti kita akan ada boleh sesi tanya jawab. Next. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwasannya tindakan guru yang tadi ini adalah pemberian hukuman, konsekuensi. Jadi nanti kalau kita udah bahas lebih lanjut, kita udah bisa langsung membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi boleh kita baca bersama-sama di sini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Ini merasa siswa menyakitkan itu. Jadi kita sebagai guru harus berpikir bahwasannya kita jangan menghukum siswa dan siswa merasa tidak terintimidasi atau terasa terhukum oleh tindakan apa yang kita lakukan. Jadi ini konsekuensi ini kita harus memberikan pengertian kepada anak didik. Memberitahu dia apa yang dilakukannya itu nanti lebih dijelaskan di segi 3 restitusi yang jelas nanti. Next. Oke, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi kepada anak didik, kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat. Jadi kita itu jangan langsung guru yang memberikan hukuman. Sebenarnya di sini sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu jangan berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan anak didik kita. Di sini Bapak Ibu kita boleh baca identitas gagal dan identitas sukses mengenai hukuman dan disiplin. Boleh nanti kita baca bersama-sama, kita perjelas lagi apa itu identitas gagal atau hukuman, yang mana konsekuensi, bagaimana restitusi. Jadi ini yang kita apakan ya Bapak Ibu ya, ini yang kita inginkan, ini yang positif. Jadi di sini masih ini lebih baik daripada ini, tetapi yang diinginkan oleh yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah ini.
kita melakukan apapun permasalahan anak itu, kita pikirkan melalui segitiga restitusi, nanti lebih lanjut dijelaskan. Inilah dia ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan memaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia jangan merasa dia kalau udah berbuat kesalahan dia kan kadang guru-guru mudah-mudahan antara kita tak ada seperti itu. Kita pulang pula kalau temannya jangan kamu tiru-tiru dia. Udah mau usah ditemani. Tidak boleh ternyata Bapak Ibu. Jadi inilah 9 ciri-ciri restitusi. Jadi dari segitiga restitusi ini sangat diupayakan untuk membahagiakan anak didik kita supaya apa yang dilakukannya itu dia tidak merasa dia tidak berharga dirinya. Next. Oke, sekian pemaparan dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya nanti. Sebelum ke rekan saya, boleh Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan dengan baik. Boleh tanggapan juga boleh. Ya silakan Bu. Tadi saya ada lihat di paparan itu menyatakan bahwa memberikan imbalan itu hal yang tidak baik dan saya lakukan ini. Cuma selama ini yang saya dapatkan dari kehidupan saya itu rasa ada di rumah juga. Begitu kita memberikan demotivasi nanti saya kasih ini, itu memang lebih kencang kerjanya yang dilakukan. Dan contoh lebih dekat lagi, saya selama di kelas 9 saya terapkan kalau nanti kamu tugas ini kamu kumpulkan tepat kalau waktunya hari ini saya kasih, hari ini mereka kumpulkan, saya kasih ke ibu di catatan ini. Ya, saya tengok memang banyak yang tulis dari ibu. Tapi kalau kita nggak buat itu, misalnya kita maksudnya hadapan itu bekas sama kawan misalnya itu tugas ekonomi, nggak kita bilang pengumuman itu, mereka nggak bilang. Jadi mungkin selama ini kalau terbukti salah, tapi menurut saya kalau itu dia nilai disiplin positif, saya rasa enggak hilang. Tergantung situasi juga saya rasa. Kalau itu pengalaman saya, tapi itu pun kembali ke. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bu Ade. Pertanyaan yang sangat bagus atau tanggapan yang sangat bagus. Seperti Bu Ade tadi udah sangat bagus Bu, memberikan apresiasi very good. Itu bukan ini Bu, penghargaan di sini maksudnya seperti memberikan hadiah, benda gitu. Tidak boleh ternyata. Jadi nanti dia seperti ini setelah dikaji dan diteliti ya. Jadi dia nanti bisa melakukan sesuatu itu, melakukan tugas itu hanya karena hadiah itu tadi. Kalau apresiasi yang seperti itu, saya sangat senang sekali hari ini melihat kamu. Apresiasi yang seperti itu boleh. Jadi jangan kita sampai contohnya memberi seperti uang, hadiah atau apa seperti itu, tidak boleh. Kalau apresiasi yang membangun dirinya seperti memberikan berikut itu sangat bagus. Seperti itu. Makasih Bu. Baik, sekian dari saya supaya dilanjutkan oleh Bu Tri. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya lanjutkan pemaparan dari Kak Mega tadi. Yang pembelajaran ketiga adalah mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama dengan peraturan. Hanya ada sedikit perbedaannya. Kalau peraturan itu
kalau memang kita memiliki keyakinan, berarti itu kita mau menggunakan helm untuk keamanan kita sendiri. Kesadaran dari diri kita sendiri. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Jadi kalau itu peraturan dari pemerintah, mungkin kita merasa terpaksa melakukannya, karena kita tidak sadar akan manfaatnya atau kegunaannya bagi kita. Jadi kalau dari motivasi instruksi, kita menyadari yang kita sendiri bahwa memang kita melakukan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri, keselamatan kita maupun keselamatan orang lain. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan? Nah, seperti itu. Kalau kita menyadari bahwa kalau kita menghormati diri kita sendiri, maka kita akan tepat waktu tanpa harus ada takut dengan pihak panitianya, pihak penyelenggaranya. Kita menghormati diri kita sendiri. Oke, jadi dari diagram ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu, budaya positif itu bisa kita ciptakan pertama-tama dari peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu contohnya seperti apa Ibu? Yang biasa Ibu tanamkan di kelas. Iya, menjaga kebersihan ya kan Bu. Jadi murid merasa memang ada peraturan kelas. Contohnya hari ini saya piket, saya harus nyapu, kalau nggak nanti dimarahin Bu Dani oleh kelas saya ya kan. Jadi mungkin memang berpengaruh baik dengan dia, tapi itu pengaruhnya jangka pendek. Tapi kalau keyakinan dari dirinya sendiri, maka dia sadar bahwa menjaga kebersihan itu adalah untuk dia sendiri manfaatnya. Disiplin ya kan. Kemudian kebersihan juga dinikmati bersama. Jadi dari peraturan kelas tadi kita buatlah keyakinan kelas ya. Seperti saya sudah pernah membuatnya di kelas 1. Yang pertama saya ajak murid-murid memahami apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama seperti peraturan yang sering kamu dengar, tapi yang kamu yakini memang kebenarannya untuk diri kamu sendiri. Kemudian dari keyakinan kelas itu diharapkan murid-murid mampu menerapkannya tanpa merasa terpaksa atau merasa nanti saya dihukum kalau tidak menjalankannya. Sehingga dengan terjalannya seperti itu maka terciptalah lingkungan yang positif. Saling menghargai, saling menjaga, menghormati seperti itu. Jadi setelah terciptanya lingkungan positif maka terbentuklah budaya positif. Jadi diharapkan pada akhirnya nanti budaya positif ini bisa tercipta di sekolah, jadi itu tercipta di sekolah kita di SMP Negeri 6 ini, atau untuk lingkup yang lebih luas lagi di lingkungan masyarakat, bisa di lingkungan rumahnya, ya, keluarganya maupun lingkungan masyarakatnya. Next, Bu. Suara saya bisa dengar. Kemudian yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya contohnya seperti ini. Kita buat kesepakatan dengan murid. Kesepakatannya hampir sama dengan peraturan sebenarnya. Yaitu contohnya datang tepat waktu. Kemudian kita membudayakan sopan santun, yaitu mengucapkan salam. Ya. Sering kita dengar istilah 5S. Salam, sapa, senyum, senyum dulu ya, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Seperti itu baik untuk diterapkan, tidak hanya antara guru dengan guru, tapi juga guru dengan siswa. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Nah ini tidak hanya kewajiban dari penjaga kebersihan sekolah, tapi ini merupakan kewajiban dari semua warga sekolah, baik itu murid, guru maupun perangkat sekolah yang lainnya ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kalau ini saya yakin kita semua sudah menerapkannya ya Bapak Ibu ya, dari yang pertama sampai terakhir. Saya yakin kita sudah melaksanakannya. Kemudian
dalam pembelajaran. Nah ini jadi murid harus meyakini bahwa dia memang harus aktif dalam pembelajaran, bukan karena takut pada gurunya, misalnya gurunya killer, tapi dia aktif itu memang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian tertib. Nah, jadi tertib ini contohnya bisa kita lihat dalam baris berbaris atau kegiatan-kegiatan yang ya seperti upacara di hari Senin ya. Jadi kesepakatan kelas ini dibangun oleh guru dan siswa. Jadi kebetulan kalimat kebajikan yang universal. Dia sebenarnya kalau keyakinan kelas ini menggunakan kata yang tidak terlalu panjang. Jadi supaya mudah diingat, dia satu kata bisa melingkup beberapa aspek. Contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, jadi disingkat menjadi saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Jadi ambil nilai-nilai kebajikannya semangat. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman. Jadi ambil kata peduli. Jadi peduli ini bisa menunjukkan banyak hal ya. Misalnya ada teman sakit, diajak murid berkunjung bersama, atau ketika ada temannya yang mengalami masalah, maka murid itu harus peduli untuk memberi bantuan. Next. Ya. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas KDT dan KBB. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan. Kalau hormat, terdengarnya seperti ini. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Contohnya kalau meminjam barang teman, harus kita permisi dulu pada teman. Kemudian nanti akan segera saya kembalikan. Jadi itu adalah contoh-contoh kalimat atau perbuatan yang menunjukkan kita memiliki rasa hormat. Kemudian terlihat seperti apa? Contohnya berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, harus dengan izin dari pemiliknya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian berperilaku seperti tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, ya, meletakkan tangan di dada atau saling. Kemudian memberikan uang bekerja. Dan postur tubuh harus tenang ya. Jadi karena kita bisa temukan di kelas itu murid itu ada dia yang nggak bisa tenang memang. Padahal dia pintar, tapi dia selalu bergerak. Mungkin dia itu termasuk murid yang kinestetik, ya kan? Harus bergerak seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga harus menyadari bahwa murid kita itu memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian contoh hormat ya, datang tepat waktu. Jadi itu tidak hanya menghormati orang lain, tapi juga kita belajar menghormati diri sendiri ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Jadi kata terima kasih ini kadang-kadang belum menjadi budaya bagi murid. Sering lupa dia bahwa terima kasih itu kata yang harus kita ucapkan saat teman membantu dan mengerjakan sesuatu. Tidak tampak seperti ini contoh yang negatifnya ya, sering nanti terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Kemudian contoh bekerja. Contoh positifnya tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Jadi tidak tampak seperti ini contoh gurunya ya, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, lalu tugas tidak diberikan. Kadang-kadang kita menemukan murid tidak memberikan tugas tepat waktu. Kalau sekolah ini harus selesai, dia tidak menyelesaikannya. Tapi itu sebenarnya kalau kita sadari dia memiliki
Jadi contoh peraturan dari keyakinan kelas ini perbedaannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini contoh peraturan ya. Kalau keyakinan bentuk kalimatnya seperti apa Ibu rasa? Dapat Ibu rasa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu tanggung jawab, ya kan? Kemudian dilarang mengganggu orang. Nah, itu kalimatnya kalimat larangan. Kita buat menjadi kalimat positif, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Kalau kita buat menjadi keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Untuk peraturannya. Maka keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti itu apa? Kesehatan kita sendiri. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan kelas kita berarti menghormati orang lain ya, bersabar. Lalu peraturan contohnya gunakan masker. Maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Maka bentuk keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, jadi sebenarnya manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, setiap manusia. Jadi prinsipnya ada 5, tapi mungkin ada lebih dari itu. Jadi setiap anak ini memiliki kebutuhan dasar yang kadang mungkin tidak tercukupinya, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga kadang-kadang itulah dia melakukan suatu perilaku yang tidak baik atau melakukan suatu kesalahan. Ya, kebutuhan dasar manusia itu yaitu yang pertama kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kasih sayang dan rasa diterima ini tidak hanya cinta-cintaan gitu ya Bu, tapi dia contohnya kita ajak dulu, kita pasti memiliki keinginan untuk diterima dari rekan-rekan sejawat kita. Misalnya seperti saya pindah ke sekolah ini, pasti saya juga memiliki rasa ingin diterima dari rekan-rekan sejawat saya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang. Jadi kalau kasih sayang itu tidak hanya dari guru, tapi pasti terutama dari keluarga. Jadi murid-murid ini kan datang dari berbagai macam latar. Ada mungkin yang keluarganya baik-baik aja, ada mungkin yang keluarganya mungkin broken home ya. Maka dia bisa memiliki kekuatan kasih sayang seperti itu. Terkadang dia perilakunya bisa menyimpang di sekolah. Dia butuh perhatian dari kita. Seperti itu. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Ya. Jadi setiap manusia ini ingin bisa menguasai sesuatu. Makanya kita belajar. Jadi kalau kita belajar itu kemudian kita dapat, maka kita akan memiliki kepuasan dalam menguasai sesuatu. Kemudian kita juga butuh pengakuan dari orang. Itu termasuk dia kebutuhan akan penguasaan. Nah, yang ketiga adalah yang pertama tadi saya lupa, kebutuhan akan bertahan hidup. Itu mungkin yang paling penting ya. Contoh yang pertama itu bukan akan bertahan hidup ya, makan ya, tinggal, pakaian, itu yang paling utama, kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi tidak semua anak di sekolah pun kebutuhan akan bertahan hidup itu sudah tercukupi. Kadang-kadang saya juga menemukan banyak siswa yang tidak sarapan di sekolah. Jadi kebutuhan dia akan makan tidak tercukupi di rumah. Mungkin orang tuanya sibuk atau mungkin ekonominya sangat lemah. Pasti kita pernah menemui seperti itu ya Bu. Jadi dengan tidak terpenuhi kebutuhannya tadi, mungkin dia di sekolah itu mengalami masalah dalam belajar. Bisa tidak konsentrasi, bisa juga tidak semangat, atau mungkin bahkan sakit. Seperti itu. Kemudian kesenangan. Ini kebutuhan kan bersenang-senang. Atau anak-anak ini senang bermain dia. Pasti ingin bermain. Jadi terkadang kita perlu memahami bahwa anak-anak itu mungkin kadang bosan kalau belajar
ini supaya murid itu pun merasa happy, senang ya di sekolah. Tidak harus terpaku pada pelajaran mungkin yang mungkin tidak disenanginya seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kebebasan itu mungkin murid-murid itu mungkin merasa terkekang kadang-kadang di kelas itu, maka sering permisi buat itu dia memiliki kekurangan kebutuhan tidak terpenuhinya kebutuhan akan kebebasannya tadi. Kemudian dia merasa terkekang dengan peraturan-peraturan atau hukuman tadi, sehingga dia tidak rileks untuk mengeksplorasi dirinya sendiri seperti itu. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Kemudian saya sudah selesai. Terima kasih. Masuk ke modalitas. Silakan Bu Eni. Terima kasih kepada Menteri sudah menjelaskannya. Di sini saya sudah mengalami, apalagi pembelajaran tentang bahasa Indonesia ya, itu banyak wacana-wacananya. Kadang siswa agak bosan untuk membacanya. Jadi saya terapkan juga untuk literasi membaca. Akan tetapi dengan membaca itu pun perlu juga siswa itu disanjung-sanjung gitu, dikasih pujian. Jadi apakah dengan keyakinan yang Ibu katakan tadi itu seperti yang saya alami itu apakah betul dengan beri pujian, atau kita tanya dulu di rumah gimana nak, apakah udah sarapan nak, seperti itu. Karena kan anak-anak udah juga yang bersarapan. Sekarang saya tanya juga udah sarapan nak? Belum Bu, cuman apa minum aja. Udahlah, saya persilakan makan kalau saya dia sarapan. Tapi kalau tidak, ya kalau nggak mau ya sudah lah ya. Nah, boleh kamu baca yang mana seperti kamu mau baca. Tapi itu saya tidak terlalu mendetail kali, tapi nama pembelajaran itu harus tepat waktu supaya pembelajarannya tetap berjalan sesuai dengan apa namanya, dan waktu kita dalam pembelajaran itu kan pas sesuai gitu. Jadi ya seperti itu saya tetap memberi semangat juga sama siswa saya, walaupun terkadang karakter siswa kita ini kadang berbeda-beda, ya kan Bu. Jadi dengan kebutuhan dasar manusia itu ya Bu. Termasuk juga mungkin kebebasan kan ya. Atau kasih sayang juga lah kami sekali. Mungkin saya hanya saja memberi tanggapan saja. Seperti itulah yang saya lakukan di kelas untuk menanamkan semangat siswa itu. Sekarang kita lupa gitu. Perlu juga kasih semangat, kasih support ya. Nah, sekarang anak tuh kalau dikasih sama-sama senang dia, semangat dia. Tapi kalau tidak dikasih support, gak mau dengan sesuatu. Ya seperti itulah. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan Bu Eni. Ya, jadi saya rasa tepat sekali yang Ibu lakukan tadi. Jadi seorang guru itu harus memahami karakteristik muridnya ataupun kebutuhan dasarnya. Seperti tadi, mungkin dia dari rumah nggak sarapan. Jadi guru itu memang tugasnya berat, tidak seperti yang kita bayangkan karena kalau sudah kita pelajari seperti ini, ternyata jauh-jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Jadi benar sekali Bu Eni, jadi kita juga harus memahami kebutuhan murid kita supaya dengan terpenuhi kebutuhan itu maka pembelajaran akan berjalan dengan baik. Terima
aturan dan hukuman gitu. Itu paradigma lama kita gitu kan. Kemudian ada tadi tentang kebutuhan dasar gitu ya, dasar manusia, penghargaan. Kalau dulu kita merasa bagus, ada penghargaan itu bagus gitu ya untuk anak-anak, nah, supaya mereka termotivasi. Ternyata efeknya hanya jangka pendek dan kita lupa bahwa ada anak-anak yang tersakiti dengan penghargaan yang kita buat. Kok diri aja yang dikasih gitu ya. Ada anak yang tidak merasa dihargai, ternyata seperti itu. Dengan penghargaan. Kalau selama ini kita baik-baik saja itu dengan reward dan punishment kalau kita bilang ya. Nah, kemudian ternyata kalau dipelajari ada teori 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, selama ini coba kita lihat kita itu guru yang seperti apa. 5 posisi kontrol guru, ada guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, guru yang mengerti, kemudian menunjuk-nunjukkan kamu nggak salah, kamu nggak cabut, kamu nggak ini gitu, kamu nggak tidur di kelas gitu, menyakiti, menyindir, gitu. Atau berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya, gitu. Awas ya, itu kan dihukum sebenarnya itu. Nah, kemudian bagaimana hasilnya ketika seorang guru sebagai penghukum? Maka anak-anak itu akan memberontak, dia akan menyalahkan orang lain, dia akan berbohong, ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya di luar dunia yang berkualitas. Jadi murid akan berkata, biar aja lah, nanti juga marah-marah lagi, gitu kan. Nah, ada perubahan ternyata dengan kita marah dan kita selalu menghukum. Anaknya tidak berubah. Kemudian dampaknya pada murid apa? Besoknya tidur lagi, besoknya tidur lagi di kelas, besoknya dia cabut lagi gitu. Ini berulang-ulang. Kayak seperti anak murid itu sampai udah pakai mantra ya, pakai mantra itu diulang lagi, menurut kesalahan-kesalahan itu. Ternyata kita menampakkan diri kita sebagai penghukum. Nah, kemudian ada kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga kadang-kadang kita lakukan ya, sampai kita sadari ternyata kita sebagai guru yang membuat rasa bersalah, suka ceramah, kamu kok salah, ini ya, ini tidak baik di kelas, cabut itu kamu begini begitu gitu. Nah, kamu seharusnya sudah tahu ya, itu capek kamu begini begitu, kamu tidak ngerti juga gitu ya. Jadi membuat rasa bersalah. Ya, capek, udah lelah, udah stres di menghadapi kamu gitu. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya mereka akan menyembunyikan, dia akan menyangkal, kemudian kemudian dia akan berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid tadi akan meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata maafkan saya. Tapi murid itu menyimpan rasa dalam hatinya. Dia bersalah, tidak baik untuk sekolah di sini. Kemudian dia akan merasa rendah diri, ya, merasa rendah diri. Karena pernah saya melihat anak seperti itu ya. Ketika dia berbuat salah terus dipanggil, kemudian dirame-ramekan, ada seperti itu mungkin. Dirame-ramekan, begini. Akhirnya malu, merasa bersalah, dan itu susah menghapusnya. Kalau di pelajaran ada di modul berapa itu ya, itu kesan-kesan negatif yang kita dapatkan di sekolah. Dulu waktu kita sekolah itu lama berpuluh tahun baru hilang dari ingatan kita. Coba bawa ingat masing-masing. Apa dulu yang tidak enak gitu ya dari guru kita, guru tadi itu gak hilang sampai kita dewasa ternyata. Jadi apalagi membuat rasa bersalah ya kan, membuat rasa bersalah adalah nggak gitu. Tapi kita tidak punya kemampuan, anak itu tidak punya kemampuan untuk membela diri gitu ya, menjelaskan kenapa dia berbuat seperti itu. Ternyata seperti yang dipaparkan tadi, ada
pada kebutuhan dasar manusia. Mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya kesenangan, kebebasan, ya kan? Atau kasih sayang gitu. Seperti itu. Jadi kita harus mendalami kenapa itu masalah misalnya. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol guru itu sebagai teman. Nah, kalau kita merasa kita itu sudah sebagai teman kepada anak-anak, kita udah kompak sama anak-anak, itu kita rasa udah pakai kali gitu ya, udah bagus kayak gitu. Ya, apakah betul? Mari kita lihat. Nah, apa yang dilakukan guru dengan posisi kontrol sebagai teman? Guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya, gitu ya. Akan membuat alasan-alasan muridnya, kemudian guru berkata, ayolah lakukan ini demi ibu, gitu ya. Demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ya, ingat tidak? Ibu pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, gitu. Ya, itu sebagai teman. Hasilnya apa? Anak itu jadi ketergantungan. Kalau nanti gurunya ganti, dia akan kembali seperti semula. Jadi nggak jangka panjang juga. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, kita akan meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting di dunia, figuritas. Nah, kalau figuritas ganti guru, ya balik lagi dia dengan perilakunya gitu ya. Karena udah ada itu gitu ya. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu. Apalagi kalau dia lihat mungkin gurunya punya salah, gitu ya, ada buat kesalahan. Itu langsung figuritas itu langsung jatuh gitu ya. Kemudian dampak adalah mereka murid lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Kemudian ternyata tak bagus dalam dia posisi sebagai teman itu kurang bagus. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Ya, guru akan menghitung dan mengukur. Jadi guru memantau, mengukur. Guru akan berkata, nah, apa peraturannya? Apa peraturannya? Kan peraturannya begini kan? Gitu ya. Hasilnya murid akan menyesuaikan diri kalau diawasi. Kalau tidak diawasi, dia akan berbuat seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Bu, Pak. Berapa halaman yang harus saya tulis? Bu, Pak. Jadi dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, maka kalian reward atau punishment dirinya. Kalau ini sudah lebih baik mungkin dari teman tidak bisa bersalah sama penghukum. Ya, cuma ada lagi yang lebih baik, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau posisi kontrol sebagai manajer, mulai berbuat, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan lebih kita dalami di segitiga restitusi. Ya, akan mempertanyakan kenapa kamu begini? Kenapa ya? Kok kamu melempar guru itu misalnya? Kok kamu berantem? Ada apa nak? Jadi ditanya dulu, buat pertanyaan. Kemudian guru akan berkata, apa yang ditanya ini? Misalnya ada peristiwa murid berkelahi berantem gitu kan? Kemudian kita ajukan pertanyaan. Kenapa kamu berantem? Dia kok begini begitu. Dia duluan kok gitu. Jadi kita kembalikan dulu ke keyakinan kelas. Kita kan tadi udah buat keyakinan kelas nih kan. Nah, saling menyayangi dengan teman, saling menghormati gitu. Kamu ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Ya Bu, apa keyakinan kelas? Kita tidak boleh mengganggu. Jadi kenapa kamu melanggar? Jadi seperti itu. Kenapa kamu melanggar? Keyakinan kelas ini sudah kita yakini. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid tadi meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia merasa dirinya positif. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi saya tanya, jadi kalau begitu gimana caramu supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan? Karena dia
sudah kita ingatkan keyakinan kelas, dia udah tahu, oh dia salah gitu, ini salah. Karena saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah sepakati. Kemudian kita tanyakan bagaimana caramu supaya menembus kesalahan. Kemudian dampaknya apa pada murid? Kita akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ternyata posisi manajer itu posisi kontrol guru yang terbaik. Kalau selama ini kita mungkin sebagai pengukur, merasa bersalah, semua kayaknya udah kita jalani. Semua udah kita jalani sebagai teman, sebagai pemantau gitu ya. Ternyata yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah, lanjut. Ya, ini dia segitiga restitusi ya. Tadi sudah ada pemaparan tentang restitusi itu apa. Lanjut. Segitiga restitusi. Ini ada segitiga. Namanya segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah yang kita lakukan untuk menangani anak yang bermasalah. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Jadi ketika anak ada bermasalah, maka kita validasi dulu kebutuhannya apa. Yang tadi seperti tadi ada kebutuhan dasarnya. Sebenarnya kenapa kamu nggak belajar? Kenapa tidur di kelas saja gitu? Kenapa kamu tidur di kelas? Kita cari apa sebenarnya yang sedang dibutuhkannya. Nah, kebutuhan dasar apa yang mau diinginkannya? Apakah dia minta perhatian, kasih sayang? Ya, bisa jadi gitu kan. Kita mungkin fokus pada anak lain, sementara dia kita abaikan. Jadi dia malas-malasan. Mungkin seperti itu. Jadi itu dia validasi kebutuhan tadi. Kalau tadi seperti itu ini, ternyata dia nggak sarapan di rumah gitu ya. Kebutuhan dasarnya yang tadi belum terpenuhi ternyata. Gitu. Kita udah marah ya kan. Jadi itu. Kemudian menanyakan yang kedua, langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Yang tadi keyakinan kelas tadi. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgahi? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa? Begini dulu kita sepakati. Jadi kita tanyakan lagi keyakinan kelas, yang menanyakan keyakinannya. Kemudian inilah langkah yang ketiga, menstabilkan identitas. Kita ketika dia sudah tahu apa keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya, maka kita menanyakan kepadanya apa yang akan diperbuatnya untuk menembus kesalahan. Jadi kita pancing dia untuk ini sendiri konsekuensi dari kesepakatan kelas juga yang sudah dibuat. Misalnya ya, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi kita pertama kali itu posisi kita dekat dengan dia dulu, seperti dia. Dia kenapa tidur dulu, atau berkelahi dari misalnya ada anak berkelahi. Kita bilang iya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak pernah ada manusia yang tidak salah dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita ini dulu dia, kita tampilkan identitasnya. Kemudian seperti inilah ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga bermasalah. Bapak ibu juga pernah berkelahi, pernah tidur di kelas. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita fokus pada penyelesaian masalah. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Seperti itu. Nah ini untuk membantu mengenali kebutuhan dasarnya. Ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kan kamu nggak melakukannya kan?
Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukannya? Nah, apa yang penting dari kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ya, kalau lihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan seperti ini ya. Apa nilai yang sudah kita percaya di kelas kita, di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan seterusnya. Nah, intervensi 30 detik ini bisa membantu murid kembali ke tujuan yang semula, cukup singkat dan dengan cara yang konfrontatif. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa membantu kita untuk menjalankan sedikit retribusi. Lanjut kemudian. Ya seperti itu ya. Mungkin kita berefleksi apakah selama ini kita sudah menjadi seorang guru yang sebagai posisi manajer atau sudah menjalankan segitiga restitusi sehingga tidak menyalahkan anak terus menerus ya, tetapi membuat anak sadar akan kesalahannya dan kesadaran itu akan berdampak panjang karena kesadarannya berasal dari dirinya sendiri atau intrinsik ya. Demikian Bapak Ibu pemaparannya. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya persilahkan dari pihak saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya sudah bertanya ya, sebenarnya nanti ada juga yang menjadi tanggapan saya adalah memang benar sekali sampai kali udah tadi waktu saat kita sama anak-anak tadi, kalau saya di kelas memang lebih cenderung jadi teman, tapi ada memang masa-masa jadi teman itu anak-anak jadi lebih dekat, tapi kadang-kadang baru bicara. Karena kita dari kami lari dia, nanti pengen kita kan susu gitu kan. Bahkan akhirnya nanti mereka berani juga nggak menentukan tugasnya. Loh, mana tugasmu? Ibu kan cewek saya. Aduh, ya kita nyesal banget supaya dekat-dekat ini kan gitu. Karena mungkin banyak yang saya berubah. Tapi saat saya melakukan perubahan untuk menjadi manajer tadi, waduh, anak-anak apa katanya? Ibu udah berubah ya. Kayaknya ibu udah nggak sayang sama kami, dia nggak peduli gitu. Dan saya pikir, ya udahlah, berarti kita harus bisa sikap netral aja lah. Terlalu dekat juga kayaknya kacau, kita terlalu keras juga mereka nggak senang sama kita. Males lah supaya begitu. Tapi kalau kita emang bisa netral, bisa jadi temannya, bisa jadi manajernya tadi, mereka senang. Ibu juga, ibu kok nggak masuk tempat kami? Kok ibu masuk tempatnya aja? Ayolah ibu ke kelas kami, dia kan tugas mereka gitu. Ya, jadi memang anak-anak kali kelas 7, alhamdulillah memang kalau sama saya tidak kejar lah itu mungkin ya. Itu tadi bisa mungkin jadi temannya, bisa juga akhirnya kita yang nggak disiplin dan baru kita bisa jadi teman itu tadi mereka kurang kesan menghargai kita, jadi suka mereka ala ces, kata-kata iya, hilang hormatnya itu hilang. Jadi kita kata-kata ces itu I love you, the best friend. Kadang-kadang malu juga kita waktu jumpa sama yang lain. Juga sama anak ini, kok muridku sampai kayak gitu sama pemanjanya. Jangan terlalu dekat. Saya itu merasa iya ya, nggak boleh terlalu dekat. Jadi itu untuk mengatasi itu tadi kita kan memang berarti kita harus punya apa tadi? Memiliki keyakinan keras tadi berarti harus kita buat terlebih dahulu kan gitu. Kalau kita belum ada keyakinan itu, memang sulit kita untuk mendekati. Jadi udah melanggar keyakinan ini kita gitu. Yaitu apakah yang membuat keyakinan ini guru permata pelajaran atau memang wali kelasnya bersama anak-anak di kelas tadi, atau memang kita setiap masuk ke kelas yang lain kita yang membuat peraturan keyakinan kelas kita begini loh di bidang studi PKN misalnya kalau saya di PKN, atau memang udah ada di kelas mereka masing-masing. Itu aja dari yang saya tanggapi dan pertanyaan saya. Terima kasih atas paparannya. Memang saya tadi terlambat jadi ya gitulah. Kebutuhan 5 dasar tadi ada juga sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Jadi memang itu salah satu ya. Kenapa jadi posisi teman itu tidak kurang baik, salah satunya yang seperti yang dipaparkan Bu Ras tadi. Memang anak dekat dengan kita, tapi kadang-kadang itu melunjak atau enggak ini. Salah satunya juga memang karena tidak ada keyakinan kelas tadi. Dan kita memanfaatkan diri kita sebagai teman tadi, ya dampak negatifnya ya seperti itu. Maka kita coba untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mahardika, unit kerja SMP Negeri 6 Kota Binjai. Saya selaku guru mapel IPA. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh rekan-rekan guru penggerak yang ada di sekolah saya. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa memperoleh banyak pengetahuan baru tentang hal-hal yang membuat anak-anak ini lebih motivasi dalam belajar, dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas anak-anak. Saya berharap banyak dengan keyakinan kelas dapat diimplementasikan oleh masing-masing siswa, khususnya terutama saya juga, untuk menambah motivasi dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kami, terutama di SMP Negeri 6 Kota Binjai, dan terutama oleh siswa-siswa di dalam kelas, sehingga suasana belajar yang tercipta akan lebih kondusif, dapat menciptakan generasi-generasi SMP Negeri 6 yang lebih bermutu dan lebih ditingkatkan dalam bidang pengetahuan ataupun hal lain di sekolah kami. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah kami dalam kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak di SMP Negeri 6 Kota Binjai. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersa Aprija, kelas 7 dari SMP Negeri 6. Beberapa waktu yang lalu, saya dan teman-teman telah membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya merasa termotivasi dari dalam diri saya untuk meningkatkan kedisiplinan diri. Dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, saya berharap semua murid sadar akan kedisiplinan diri dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah refleksi dari aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, saya menjadi lebih bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya dalam menerapkan konsep-konsep dasar dalam budaya positif di SMP Negeri 6 Binjai. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah sebagai berikut. Selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan kerjasama dengan semua pihak di lingkungan sekolah, meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, serta meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif.